03036046. Ini merupakan tugas ulangan tengah semester saya atas mata kuliah moderasi beragama dengan dosen pengampu Bapak Dar S. Danusiri MAG. Selanjutnya marilah kita simak video berikut ini. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Pasal 29 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin tiap-tiap kemerdekaan penduduk untuk memilih agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Dalam kemajemukan itu, Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Oleh karenanya, jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, marilah kita simak video keberagaman agama yang ada di Indonesia. Beragama. Selanjutnya mengenai pengertian moderasi beragama. Yang pertama mengenai moderasi. Secara bahasa, kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, berarti kesedaran, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan dari diri sikap dan menyediakan dua pengertian. Yang pertama pengangguran, kekerasan, yang kedua pengindaran, dan jika dikatakan orang itu gelintuk orang itu ekstrem. Yang kedua, bahasa Inggris. Kata moderation perlu digunakan dalam pengertian effort. Kata court inti stance baku atau non-annulate, tidak berpihak. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, watak baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Yang ketiga, sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal kata wasat atau wasatiyah yang menunjukkan gabungan kata tawasud, tengah-tengah, iktidal, adil, dan tawazun. Selanjutnya, pengertian beragama. Secara bahasa, beragama memiliki arti menganut atau memeluk agama. Contohnya, saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. Selanjutnya, pengertian agama secara istilah. Beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Oleh karena itu, jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Setelah saya jelaskan penjelasan moderasi beragama, marilah kita simak video sikap toleransi antara umat beragama berikut ini. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya, beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur menjadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu kala, tercantum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
yakni perbedaan bukanlah menjadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya isu perpecahan dan toleransi yang kian banyak menjadi faktor pemecah belah keutuhan bangsa. Belakangan ini negeri kita tercinta dihantam berbagai masalah internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi menjadi pemersik utama rusaknya kerusakan antar sesama. Beragam tindakan negatif mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya berbagai macam konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas menuju terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Sikap merasa saling benar dan main hakim sendiri lambat tahun berujung terhadap tindakan kekerasan dan vandalisme. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas kepada pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Tidak dapat dipungkiri pula, agama pun dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan orang pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir orang cenderung menang sendiri dengan kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada sesama manusia, yang menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang latar belakangnya, termasuk dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu saling menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, "Lam yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha la yuhibbul muqsitin." Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dari untayan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga membuat adil kepada selain orang Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Agama manakah yang dicintai oleh Allah?" Maka Rasul menjawab, "Al-Hanafiyah As-Sam'iyah," yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh, yang menuju pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan di tengah perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antara sesama. Mencegah perpecahan di tengah perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk memahami pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka agar tidak mendiskriminasi suku, agama, ras, dan bahasa adalah sebuah sikap toleransi antara umat beragama. Demikianlah video moderasi beragama yang dapat saya sampaikan. Jadi apabila sebuah negara ingin tercipta yang aman dan tentram, maka tanamkanlah sikap toleransi antara umat yang beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.